Kabupaten Kuningan ini terletak di wilayah Jawa Barat, bagian Priangan Timur. Kuningan memiliki 32 kecamatan, juga ada 376 kelurahan desa. Masyarakat Kabupaten Kuningan mempunyai aktivitas kebanyakan menjadi petani, pedagang, wira swasta, dan bahkan Kuningan terkenal dengan perantauan, masyarakat perantauan, yaitu pedagang di luar kota. Secara data, tahun 2018 itu di Kabupaten Kuningan ada 2.246 kasus jenis TBC. Nah, itu cenderung banyak dengan masyarakat Kuningan berjumlah 1.200.000 lebih penduduk, maka 2.200 sekian kasus, semua kasus jenis TBC ini ada di Kabupaten Kuningan, maka itu saya kira perlu untuk diintervensi, perlu untuk didampingi, diadvokasi agar bisa meminimalisir atau memutus mata rantai penyakit TBC. Saat ini estimasi insiden di Kabupaten Kuningan untuk TBC yaitu sekitar 2.500 kasus. Pada tahun 2019 kita menemukan dan mengobati kasus TBC sensitif obat sebanyak 2.260 kasus. Sedangkan untuk yang TBC resisten obatnya yang kebal obat itu sebanyak 48 kasus. Untuk tahun 2020 sampai saat ini ada penemuan dikarenakan terkendala COVID, yaitu sebanyak 1.200-an kasus untuk yang TB sensitif obat. Sedangkan untuk TB yang resisten obat atau yang kebal obat itu sebanyak 28 kasus. Berdasarkan Permenkes nomor 67 tahun 2016, kami melaksanakan apa yang tertuang dan tercatat di dalam Permenkes tersebut. Dimulai dari penemuan kasus, kemudian juga pendampingan, kemudian juga kita melaksanakan kerjasama dengan pihak atau lintas sektoral seperti RKNU, kemudian organisasi masyarakat yang lain dalam hal penanggulangan tuberkulosis. Kita lebih mengedepankan sesuai slogan TB, yaitu TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Ada 2 pasien, yaitu pasien Ustadz, latar belakang Ustadz, punya santri banyak yang tiap hari berdekatan dengan adik-adik, dengan anak-anak. Lalu yang satunya pasien pemuda yang sebagai tulang punggung keluarga. Nah, dua pasien itulah yang kemudian bisa memberikan satu jawaban bahwa penyakit TB ini bisa terkena kepada siapapun. Pasien yang pemuda ini memang setelah saya lihat ke rumahnya memang cukup memprihatinkan dari sisi ekonomi, dari sisi keluarga. Dia 5 bersaudara sebagai tulang punggung keluarga, dan dia aktivitasnya sebagai kuli di material, sudah menjadi kuli material yang memang beban kerjanya berat, juga menjadi pasien TBC. Ini yang kemudian kita sangat prihatin, anak muda yang seharusnya bisa menikmati masa-masa muda tapi sudah terkena TBC. Nah, pemuda ini terkena TBC tertular dari ibunya, tapi alhamdulillah ibunya sudah sembuh, dan sekarang pemuda tersebut yang bernama Anggi ini terus didampingi oleh ibu-ibu kader LKNU. Perkenalkan, nama saya Anggi, umur 23 tahun, kerjaan buruh harian. Kalau saya rasa sih udah berapa tahun ya kerasanya, cuman pas bulan Maret pas diperiksa tuh katanya TB gitu. Tapi gejala-gejala sih udah lama, pas saya ngerantau di Jogja tuh udah mulai kerasa sih, tapi itu belum tahu TB atau bukan. Kata Bu Aceh positif TB katanya. Harus jalani pengobatan yang 6 bulan dulu katanya. Ya sedikit ngedrop sih Mas, soalnya nggak ada pendamping, nggak ada yang support dari segi apalah gitu.
buat makan sehari-hari aja saya susah, gimana mau makan 4 sehat 5 sempurna. Tapi semenjak ada LKN sama Ibu Bupati, mereka memberikan bantuan PMT, pemberi makanan tambahan. Dampak yang pertama sih saya rasakan, hidup jadi terasa gimana ya, nggak terasa terlalu berat karena ada pendampingan dari LKNU. Terus semangat jadi meningkat, terus gimana ya, pokoknya agak nggak ngerasa sendiri lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurohim, umur 36 tahun, alamat Desa Kalimanggis Wetan, Dusun Puhun, RT 13. Pekerjaan sehari-hari dari pagi jualan bandros dari jam 6 pagi sampai jam tengah 12. Dari jam 12-nya sampai jam 4 saya mengajar di madrasah. Ya, sesa-sesa anak-anak jajan ngumpulin itu aqua gelas gitu, buat ditukerin sama minyak goreng gitu. Kardus ditukerin, kan lumayan buat goreng-goreng gitu. Penyakit TB paru-paru udah berarti berobatnya itu 6 bulan. Ustadz tersebut bisa menjadi pasien TBC karena di lingkungannya ada yang pasien TBC aktif. Maka Ustadz ini tertular dari salah satu tetangganya. Jika Ustadz ini sudah tertular TBC, maka ini akan mengganggu kepada aktivitas keagamaan beliau. Jadi tadinya saya ke sono dulu ke puskes. Saya mau cek dahak katanya. Ya udah, besok kesini lagi aja katanya gitu. Bawa apa tuh, dua cepuk apa itu ya, 2 tabung. 2 tabung itu kalau nanti pagi bangun tidur langsung di ini apa tuh, keluarin dahak 1. Pas waktu mau berangkat ke puskes 1 gitu. Ntar dicek dahak di situ, tunggu 2 hari ke depan. Nanti dikasih tahu positif apa enggaknya gitu. Ya sedih lah gitu. Masa kok enggak ngerokok enggak apa gitu, kena TB gitu. Jangan putus harapan lah. Jadi enggak hina kalau punya penyakit TB itu bisa disembuhin gitu katanya. Kadang gitu sama, nyemangatin terus. Iya, jangan malu katanya gitu. Kalau pas saya daftar, udah semangat terus, jangan malu katanya. Di Kuningan ada 37 puskesmas dari 32 kecamatan. 140 kader ini beragam. Memang mayoritas ibu-ibu kader aktif di tiap-tiap desa. Ada yang kader desa, ada yang memang sudah terbiasa melakukan sosialisasi tentang kesehatan. Nah, kendalanya saya kira karena situasi Kuningan ini secara geografis juga banyak bukit di desa-desa. Bahkan kadang ada juga kendala masyarakat yang tidak mau untuk dilakukan cek dahak gitu. Alasannya banyak, kadang ada yang tidak punya kendaraan untuk ke puskes, ada yang takut untuk dilakukan cek dahak, ada yang merasa minder karena ketika nanti cek dahak takut di stigma atau dicap, wah ini orang TBC, untuk dijauhi di masyarakat. Pada saat saya ingin mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi tentang TBC di Kabupaten Kuningan, waktu itu langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan, dengan Kepala Bidang P2P, juga meyakinkan bahwa LKNU siap untuk membantu mendorong lahirnya satu regulasi kebijakan tentang TBC. Setelah itu saya coba silaturahim dengan Pak Bupati. Saya cerita bahwa terkait tentang isu TBC di Kabupaten Kuningan, tentang LKNU, tentang program pendampingan pasien dan lain-lain. Dan ternyata Pak Bupati juga waktu itu merespon sangat positif, karena dulu beliau ketika menjadi ketua DPRD juga mendorong adanya intervensi TBC di Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah waktu itu Bupati mengizinkan
untuk segera dibuatkan satu regulasi tentang TBC. Setelah itu saya juga silaturahim ke Pak Sekretaris Daerah, Pak Sekda, juga sangat merespon positif tentang isu TBC ini, karena TBC ini masuk dalam 10 SPM. Artinya pemerintah daerah wajib membuat satu regulasi, memberikan dukungan penuh kepada kasus TBC di Kuningan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama dalam rangka penanganan TBC di Kabupaten Kuningan, yang alhamdulillah selama 3 tahun berturut-turut telah berkontribusi yang sangat signifikan untuk pengentasan TBC Kabupaten Kuningan. Saya pun mengapresiasi penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Saudara Aras yang sudah memberikan pelatihan kepada kader-kadernya yang tersebar di 37 puskesmas se-Kabupaten Kuningan dalam rangka memberikan pelayanan, pengobatan, edukasi, penerangan-penerangan terkait dengan TBC dengan begitu humanis. Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan, silakan untuk datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri, untuk cek dahak di puskesmas-puskesmas, dan insya Allah kami dari puskesmas akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih, semoga upaya kita dalam rangka pengentasan TBC di Kabupaten Kuningan segera bisa cepat terselesaikan. Tentunya dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan apresiasi terhadap Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama beserta kader-kader muda NU-nya, khususnya kepada Pak Aras dan kawan-kawan yang selama ini telah berbuat banyak memberikan warna, memberikan kontribusi bagi peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kuningan. Insya Allah saya akan terus kawal kebijakan terutama regulasi dalam pencegahan TBC di Kabupaten Kuningan. Saya akan mendorong SKPD terkait, khususnya Dinas Kesehatan, untuk segera mentuntaskan rencana aksi daerah khususnya di bidang tuberkulosis. Saya berterima kasih kepada LKNU sama Ibu Bupati atas bantuannya, atas supportnya, atas segala bentuk dukungannya. Semenjak ada Ibu Bupati sama LKNU, hidup saya semakin bersemangat, semakin ada tenaga karena ada support dari mereka semua. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemenkes RI, yang kedua kepada Dinkes Kuningan, yang ketiganya ke Puskesmas Kalimanggis, sama kader LKNU dari Kabupaten Kuningan, terus sama kader Ibu Reni, Ibu dari TB LKNU yang telah membantu saya dalam menyembuhkan penyakit TB sehingga dapat sehat kembali seperti semula. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang tuberkulosis, di mana TB adalah merupakan masalah kesehatan yang paling utama. Hampir setiap tahun 2-3 juta orang terkena TB. Oleh karena itu WHO mencanangkan global emergency atau daruratul am. Karena ini adalah merupakan darurat, doror, merupakan doror yang membahayakan, maka ad-doror yuzalu, kemadorotan harus dihilangkan, baik dari orang muslim ataupun dari dhimmi non-muslim yang masih bersahabat dengan kita. Karena TBC ini adalah merupakan kewajiban, harus menjadi kewajiban baik secara individu, masyarakat, ataupun pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, bagi seorang harus bisa menjaga diri dari TB, karena
Allah berfirman, wala tulqu aidukum ila tahlukah. Kemudian bagi masyarakat, begitu pula bagi warga Nahdlatul Ulama, itu pun adalah merupakan kewajiban untuk bisa menjaga. Dan juga bagi pemerintah, sebab pemerintah punya kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umatnya, kemaslahatan rakyatnya. Menjaga kesehatan itu adalah merupakan kewajiban. Karena kita tahu bahwa maqasidus syariah, dari 5 maqasidus syariah, yang terpenting adalah hibdun nafsi, menjaga diri. Bagi sahabat-sahabat yang menjadi pengawas minum obat, ini adalah merupakan kemanfaatkan diri kita terhadap orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas.